Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastainu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sahabat channel Obor Pelita yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas kisah Imam Hambali bertemu si penjual roti yang beristighfar selama 30 tahun. Kisah ini menyimpan banyak hikmah yang patut diteladani. Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu merupakan murid Imam Syafi'i. Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal bernama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Dilansir dari buku biografi Imam Ahmad bin Hambal, karangan Ustadz Wildan Jauhari LC, nasab Imam Ahmad bin Hambal bertemu dan menyambung dengan silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada Nizar, karena yang menurunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Mudor bin Nizar, yaitu kakek beliau yang ke-18. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal tercatat sebagai bagian dari pasukan perang Khurasan, bahkan sebagian riwayat menyebutnya sebagai komandan pasukan. Sedangkan ibunda Imam Ahmad bin Hambal bernama Sofiyah binti Maimunah binti Abdil Malik Asyaibani. Imam Ahmad bin Hambal dalam riwayat yang kuat, lahir di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah pada waktu itu, di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 Hijriyah atau sekitar tahun 780 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Kisah Imam Hambali dan istighfar si penjual roti ini dilansir dari tafsir Manaqib Imam Ahmad bin Hambal. Di masa akhir hidup Imam Hambali ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Saat tiba di sana sudah masuk waktu Isya. Imam Hambali pun ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Selepas sholat, Imam Hambali merasa hatinya tenang dan kemudian beristirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Hambali sambil bertanya, "Kenapa Syekh, mau ngapain di sini?" Kata si marbot. Kata Syekh merupakan sebutan untuk orang yang sudah tua. Marbot tidak tahu kalau orang yang ditanya adalah ulama ahli fikih dan hadis, Imam Ahmad bin Hambal. Karena saking tawadunya atau rendah hatinya, sang imam tidak memperkenalkan siapa dirinya. Padahal semua orang di Irak kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. 1.000.000 hadis dihafalnya, sangat sholih dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. Imam Ahmad kemudian berkata, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Marbot pun menyahut, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad lalu didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Imam Ahmad kemudian bermaksud tidur di teras masjid. Namun,
Ketika sudah berbaring di teras masjid, Marbot datang lagi, sambil marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi, Syekh?" kata Marbot. "Mau tidur? Saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu Marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong sampai ke jalanan. Di samping masjid ada penjual roti, rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan. Sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh Marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya punya tempat, meskipun kecil." Kata Imam Ahmad, "Baik." Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku unik, kalau Imam Ahmad ngajak ngomong, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, "Astagfirullah." Saat meletakkan garam, "Astagfirullah." Memecahkan telur, "Astagfirullah." Mencampur gandum, "Astagfirullah." Selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta, ya Allah, langsung diterima." Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Lalu orang itu melanjutkan pembicaraannya, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah kabulkan." Imam Ahmad penasaran kemudian bertanya, "Apa itu?" Kata orang itu, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah dan bahkan sampai didorong-dorong oleh Marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu." Penjual roti terperanjat, memuji Allah, ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Itulah sepenggal kisah Imam Hambali dan si penjual roti. Beliau berangkat ke Basrah berkat wasilah istighfar si penjual roti yang menginginkan bertemu dengannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu alam bishawab.